rumahnya dibakar, penduduknya dibunuh, anak-anaknya diperkosa, perempuan diperkosa gitu. Mungkin di akhir tahun kemarin pada bulan Desember itu kan sempat ada video viral gitu, mahasiswa Aceh yang kurang lebih kayak memporak-porandakan pengungsi Rohingya gitu di salah satu basement gitu kan. Menurut Kak Firda tanggapannya gimana nih? Itu kalau seperti aku sendiri, banyak warga kita itu yang tidak mendalami atau mengerti akar dari persoalan etnis Rohingya ini sendiri gitu. Jadi cuman permukaannya aja, kayak misalnya mereka jorok ataupun apa ya, budayanya tidak sesuai. Ya menurutku itu wajar, kan beda ladang beda ilalang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Interpelagis, kembali lagi di podcast Interpelago, Act Locally, Think Globally dalam segmen IR Talks. Dalam segmen ini kita akan membahas mengenai isu-isu HI yang lagi ramai diperbincangkan. Dan dalam kesempatan kali ini dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai posisi Indonesia terkait Rohingya dalam perspektif HAM dan perspektif national interest. Nah, oleh karena itu, di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua narasumber yang super kece. Yang pertama ada Kak Firda Amalia Putri, selaku Koordinator Umum Amnesty Indonesia Chapter UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Kak Firda. Hai Wildan. Apa kabar Kak Firda? Good, baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Dan untuk narasumber kedua ada Kak Farhan Fadila, selaku Director of Research and Analysis di FPCI UIN Jakarta. Halo Kak Farhan. Halo Wildan. Halo. Apa kabar nih Kak Farhan? Alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong, ini kan kita bakal ngebahas tentang posisi Indonesia terkait Rohingya gitu kan, dalam perspektif HAM dan national interest. Ya mungkin seperti yang kita tahu juga, kalau misal Rohingya itu adalah salah satu etnis Muslim di Myanmar, daerah barat gitu ya, yang tidak diakui gitu sebagai bagian dari Myanmar. Nah, yang kemudian mereka itu tidak memiliki kewarganegaraan atau bisa disebut juga stateless. Nah, etnis Rohingya itu selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintahan Myanmar, seperti nggak diberikan hak pendidikan, status kewarganegaraan, bahkan mereka itu kerap kali mendapatkan perlakuan keji gitu dari pemerintahan Myanmar, bahkan masyarakatnya juga kayak seorang ibu diperkosa lah, terus seorang perempuan di bawah umur yang diperkosa juga dan mendapatkan perlakuan yang yang keji gitu dari pemerintahannya, yang membuat etnis Rohingya itu kabur gitu dan akhirnya mencari tempat tinggal untuk berlabuh gitu. Dan ya ada beberapa negara di antaranya seperti ada Bangladesh, Thailand, Malaysia, ataupun mungkin sekarang Indonesia gitu. Nah, yang pertama mungkin aku pengen nanyain ke Kak Firda nih. Menurut Kak Firda, pendapat Kak Firda terkait Rohingya, kalau misalnya dilihat dari perspektif HAM itu gimana sih Kak? Oke, thank you Wildan atas pertanyaannya. Mungkin ketika kita membicarakan tentang Rohingya, tadi Wildan udah sempat sedikit singgung sejarahnya gitu ya, yang mana memang etnis ini stateless gitu, mendapatkan kewarganegaraan pasca citizen lawship itu ya, citizen law-nya itu yang tahun 1982 kalau nggak salah di Myanmar, nggak memasukkan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui sama pemerintahan Myanmar. Karena tidak diakuinya ini, maka hak-hak mereka sebagai warga negara pun gugur gitu, tidak didapatkan, baik hak politik, ekonomi, pendidikan, sosial gitu, sampai hak kesehatan yang paling dasar. Karena itulah ya mereka menjadi warga negara yang tidak merdeka secara HAM gitu kan. Ditambah ada konflik di wilayah Arakan State atau Rakhine State gitu ya, antara umat Islam Rohingya dengan etnis Rakhine yang kebanyakan beragama Buddha gitu kan. Konflik ini mengakibatkan adanya gesekan konflik antara Rohingya dengan Rakhine itu sendiri gitu, yang mana kalau dilihat dari report media asing maupun NGO
internasional tentang HAM mengatakan beberapa tahun terakhir, khususnya dari tahun 2016, 2012, 2016, 2017 itu etnis Rohingya mendapatkan persekusi secara luar biasa gitu. Rumahnya dibakar, penduduknya dibunuh, anak-anaknya diperkosa, perempuannya diperkosa gitu. Sehingga mereka berusaha melarikan diri untuk mempertahankan hak dasar mereka itu untuk hidup. Melarikan dirinya kemana? Ya ke negara-negara terdekat. Ada Malaysia, ada Thailand, ada Australia, dan Indonesia gitu kan. Nah sekarang kan yang jadi pembicaraan di ranah nasional Indonesia sendiri itu kan adanya dugaan kalau pengungsi Rohingya ini adalah selundupan atau korban perdagangan orang atau ilegal gitu. Tapi aku mengutip dari apa yang dibilang sama mantan Wapres ya Pak JK, apapun itu istilahnya, mau dia penyelundupan ataupun korban perdagangan orang, ketika seseorang memasuki wilayah negara orang lain untuk membutuhkan pertolongan kemanusiaan, maka secara hukum internasional kita harus bisa nggak boleh turun back gitu, nggak boleh mengusir mereka, nggak boleh mendeportasi mereka gitu ya. Meskipun kita memang belum ratifikasi konvensi 1951 maupun 1967 New York itu ya, tapi kan kita ada Perpres nomor 125 tahun 2016. Perpres ini mengatur mengenai penanganan pengungsi luar negeri gitu kan. Nah melalui Perpres ini itu yang dijadikan sampai sekarang ya landasan dasar kenapa pemerintah itu meskipun belum meratifikasi konvensi 1951 maupun 67 itu menerima untuk sementara pengungsi Rohingya, karena di Perpres itu lembaga dan kementerian terkait itu dimandatkan oleh presiden untuk menangani pengungsi luar negeri. Salah satunya adalah Rohingya itu sendiri. Tadi aku mengutip sedikit prinsip non-refoulement ya, yang mana itu kita meskipun bukan ratifikasi konvensi, tapi kita diwajibkan untuk tidak mengusir seseorang yang membutuhkan pertolongan bantuan kemanusiaan. Prinsip non-refoulement ini kan juga bagian dari apa ya disebut tadi ada giumnya, ius cogens. Nah, ius cogens ini merupakan asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun gitu. Meskipun keadaan kita belum ratifikasi konvensi, tapi kita terikat dengan prinsip ini sebagai warga negara dunia ya, mengakui hukum internasional seperti itu. Wah, menarik ya, berarti meskipun kita tidak ikut meratifikasi konvensi itu, karena mungkin kita itu terikat atas asas ius cogens itu, jadi kita mau nggak mau, kita juga harus membantu gitu ya Kak. Terus kalau menurut pandangan Kak Firda gitu, kebijakan atau mungkin putusan yang telah dilakukan Indonesia saat ini gitu terkait Rohingya itu, menurut Kak Firda itu gimana? Udah bagus kah atau gimana? Oke. Sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi 51 maupun 67, aku rasa kita perlu mengapresiasi pemerintah untuk bagaimana secara tanggap gitu menerima untuk sementara gitu. Indonesia kan bukan negara tujuan ya. Tujuan mereka kan negara ketiga atau negara yang memang meratifikasi konvensi itu gitu. Kita kan hanya negara transit gitu. Tapi kan gak banyak negara meskipun cuma dijadikan transit mau menerima. Nah Indonesia ini menerima. Berasaskan tadi kalau mengutip kata Pak Mahfud ya lagi-lagi kita memang nggak meratifikasi tapi kita punya nilai-nilai keluhuran itu kemanusiaan. Kita dilihat negara pasca 98 reformasi kan yang dibenerin demokrasi dan HAM-nya gitu kan pasca reformasi itu, dan kita punya tanggung jawab masalah penegakan HAM gitu. Makanya kalau kata Pak Mahfud MD, meskipun kita nggak meratifikasi tapi ada
nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita perkuat gitu. Jadi situasi atau bagaimana Indonesia merespon atas kedatangan Rohingya ini, secara pemerintahan sendiri itu patut diapresiasi sih. Yang aku bilang tadi, kita nggak punya kewajiban menerima, tapi kita menerima mereka atas dasar hak asasi manusia dan kemanusiaan, seperti itu. Wah, menarik banget nih. Berarti kita perlu mengapresiasi ya Kak, atas upaya yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia gitu untuk menerima ya secara sementara pengungsi Rohingya. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya ke Kak Farhan sih Kak. Tadi kan kalau misalnya ngobrol ke Kak Firda itu udah dari perspektif HAM nih Kak. Kalau misal kita lihat dari perspektif nasional interest menurut Kak Farhan. Oke, thank you Wildan. Jadi tadi Firda thank you banget udah menjelasin gimana dinamika dari HAM-nya dan situasi yang ada di Myanmar dan isu ini tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Cuman kalau dari national interest sendiri, Indonesia kan tadi juga udah dijelasin sama Firda kalau misalnya kita nggak ratifikasi konvensi pengungsi gitu kan yang tahun 51 gitu. Bener juga tadi tuh ada prinsip non-refoulement. Kalau misalnya dilihat prinsip non-refoulement ini salah satu bagian dari hukum kebiasaan internasional gitu. Jadi kayak salah satu dari hukum yang ada di hubungan internasional ataupun yang berlaku bagi negara-negara yang ada di dunia itu. Pertama ada hukum internasional yang mana kalau misalnya negara udah meratifikasi hukum internasional otomatis dia terikat itu. Sudah meratifikasi dan memasukkannya ke dalam undang-undang. Jadi yaudah negara itu harus terikat sama hukum internasional tersebut. Dan ada satu lagi sebenarnya hukumnya nggak tertulis dan misalnya ini udah biasa dilakukan sama negara-negara lain gitu. Misalnya contoh kayak kejahatan genosida itu. Jadi otomatis semua negara nggak perlu melakukan ratifikasi, otomatis negara-negara yang nggak akan melakukan genosida gitu. Karena udah jadi kebiasaan bahwa genosida itu suatu tindakan yang bertentangan dengan norma dan secara kebiasaannya itu sebuah tindakan yang dilarang gitu. Jadi salah satunya juga termasuk yang tadi yang non-refoulement itu pelarangan untuk mengembalikan international displaced person untuk kembali ke negaranya yang mana negaranya tersebut belum aman gitu. Kalau dari prinsip national interest sendiri dari Ibu Menlu waktu itu Bu Retno pernah bilang juga kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita harus dari akarnya gitu. Dari akarnya pertama akarnya apa sih? Kan pertama akarnya adalah adanya persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap orang-orang di Rakhine State gitu, orang-orang Rohingya. Nah, Indonesia selalu ngulang-ngulang ini bahwa di forum-forum internasional ataupun di pertemuan-pertemuan multilateral seperti ASEAN ataupun bilateral bahwa untuk menyelesaikan ini harus dicari akar permasalahannya dulu gitu. Karena kalau misalnya akan dibiarkan berlarut-larut permasalahannya bahwa nanti isu pengungsi ini akan menyebar ke negara-negara lain, bahkan jadi permasalahan regional maupun internasional. Karena udah mulai bahwa pengungsi yang ada itu udah hampir 1 juta lebih gitu kan, pertama di Bangladesh, di Cox's Bazar, dan di Thailand, di Malaysia, juga di Indonesia ada sekitar 1000-an orang gitu. Nah kalau misalkan masalah ini dibiarkan berlarut-larut gitu, otomatis nanti jadi permasalahan yang lebih besar ke depannya gitu. Jadi Indonesia tuh ngelihat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pemerintah Myanmar itu harus kembali melihat bahwa orang-orang Rohingya ini adalah bagian dari warga negara mereka gitu, dan harus diberikan hak warga negaraannya gitu. Dengan diberikannya hak warga negaraan dari Rohingya ini, orang-orang Rohingya, diharapkan mereka ini dapat mengakses hal-hal esensial seperti hak atas kehidupan dan seperti kesehatan dan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya Indonesia nggak bisa menerima untuk selamanya ataupun menampung selamanya orang-orang Rohingya yang datang ke Indonesia gitu. Cuman Indonesia juga tidak akan mengembalikan orang-orang Rohingya tersebut ke negara asalnya karena ada prinsip tadi. Cuman dengan keterbatasan dana, keterbatasan wilayah dan keadaan sosial budaya yang ada, jadi Indonesia sih tetap akan menerima, cuman tidak akan menampung gitu. Dan jika
gelombang yang datang begitu banyak, mungkin akan ada penyesuaian kebijakan gitu yang dilakukan, entah pengetatan di perbatasan ataupun lain sebagainya. Jadi dari national interest sendiri sih, Indonesia akan melihat gimana ya titik temu antara national interest dengan penegakan HAM di kasus Rohingya ini sendiri gitu. Wah, oke. Wah, sangat insightful ya. Terus aku mau nanya, banyak narasi yang disampaikan di media gitu kalau misal etnis Rohingya masuk ke Indonesia itu bagaikan bom waktu gitu, Kak. Ya, bom waktu kalau misal kelamaan mereka tuh ibarat parasit. Banyak orang yang mengatakan seperti itu ya. Maksudnya media-media yang menggiring. Menurut Kak Farhan itu bagaimana? Bom waktu mungkin iya, karena jika dibiarkan masa ini berlarut-larut, otomatis nanti pengungsinya akan semakin banyak, orang yang displaced akan semakin banyak, orang yang keluar dari Myanmar akan semakin banyak, dan mereka akan mencari tempat baru untuk mencari kehidupan baru gitu. Makanya sebenarnya long termnya Indonesia itu menurut Ibu Menlu adalah repatriasi pengungsi. Tapi repatriasi pengungsi hanya dapat dilakukan jika dapat dilakukan jika kondisi di Rakhine State itu udah kondusif, udah normal gitu, udah aman untuk pengungsi itu kembali ke negara asalnya. Karena dari awal mereka ini udah punya rumah gitu loh, udah punya tempat tinggal, udah punya kehidupan di Myanmar, di Rakhine State. Yang belum ada hanyalah pemenuhan atas hak-hak dasar yang mereka butuhkan gitu, HAM-HAM mereka dan akses terhadap kebutuhan dasar gitu. Jadi bahwa Indonesia ini dalam long termnya melihat bahwa pengungsi Rohingya ini memang harus direpatriasi gitu, nggak bisa selamanya untuk tinggal di Indonesia. Dan Indonesia juga melalui forum-forum internasional maupun organisasi regional seperti ASEAN juga ngelihat bahwa isu ini tuh harus diselesaikan bersama gitu. Sebenarnya sebelum terjadinya kudeta Myanmar tahun 2021, jadi sekitar beberapa bulan sebelum itu udah ada gitu misalnya pembahasan ataupun pembentukan tim assessment yang mana apa aja sih yang dibutuhin di Rakhine State untuk memulangkan orang-orang Rohingya gitu. Jadi di list lah itu misalnya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang Rohingya gitu. Nah, tapi dengan adanya kudeta yang terjadi cukup menyulitkan sih untuk ASEAN maupun Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Wah, baik, terima kasih nih. Aku mau kembali lagi nih Kak Firda. Kak Firda, mungkin di akhir tahun kemarin pada bulan Desember itu kan sempat ada video viral gitu. Mahasiswa Aceh yang kurang lebih kayak memporak-porandakan pengungsi Rohingya gitu di salah satu basement gitu kan. Menurut Kak Firda, tanggapannya gimana nih? Oke. Mengenai penolakan kehadiran ataupun kedatangan etnis Rohingya ke daerah yang disinggahkan, ada Aceh dan Medan kalau nggak salah kan. Itu kalau perspektif aku sendiri banyak warga kita itu yang tidak mendalami atau mengerti akar dari persoalan etnis Rohingya ini sendiri gitu. Jadi cuman permukaannya aja, kayak misalnya mereka jorok ataupun budayanya tidak sesuai. Ya menurutku itu wajar, kan beda ladang beda ilalang gitu kan. Ini orang asing datang ke suatu tempat atau daerah, ya wajar kalau mereka perlu beradaptasi dengan kondisi sosiologis ataupun budaya yang ada di tempat tersebut kayak gitu. Yang dilihat kan permukaannya aja, tapi akarnya nggak dilihat gitu. Tadi bagaimana sejak masa penjajahan Inggris menjajah wilayah Burma, India, Pakistan, Bangladesh dan sederetnya itu, etnis Rohingya ini sudah mendapatkan persekusi gitu. Jadi di awal kalau aku boleh sedikit cerita tentang sejarahnya, ketika Inggris datang ke Burma ya, atau menjajah atau mengekspansi Burma tahun 1824, itu kan tahun 1937-nya orang-orang
etnis Rohingya yang sebelumnya itu bermigrasi ke wilayah Bengal dibalikkan ke Inggris, sama Inggris ke wilayah Arakan atau Rakhine State kan sekarang itu. Nah, nggak lama ketika Inggris menduduki Burma, Jepang datang tahun 1942. Jepang sama Burma ini ada kedekatan secara emosional gara-gara sama-sama negara ASEAN, apalagi kan Jepang dengan visinya Jepang Cahaya ASEAN, Jepang Pelindung ASEAN gitu. Tapi sebenarnya mereka mau menjajah. Nah, kondisi Inggris sebagai penjajah agak terancam nih karena ada penjajah baru yang mau menjajah Burma. Akhirnya Inggris memanfaatkan etnis Rohingya ini secara kemiliteran gitu. Jadi ada RVP atau Rohingya Forces untuk membantu Inggris melawan Jepang. Nah, sementara BOA atau tentaranya Burma itu berpihak pada Jepang gitu. Jadi ada clash antara kedua etnis ini gitu, Rohingya sama penduduk atau pribuminya Burma. Tapi Inggris berhasil membujuk nasionalis Burma ini untuk berpihak sama dia dengan catatan Burma akan dimerdekakan gitu. Ketika Inggris sudah berhasil menendang Jepang, Burma merdeka, dan janji Inggris kepada Rohingya untuk mendapatkan kejelasan atau wilayah di Arakan itu dikhianati sama Inggris. Jadi Arakan jadi masuk wilayah Burma. Nah, dari situlah mulai penderitaan etnis Rohingya. Nah, yang aku lihat masyarakat kita itu nggak menyentuh sampai arah sana ke akarnya gitu. Bagaimana etnis ini sejak tahun 1900-an mereka tuh udah menderita, hak mereka udah dirampas. Jadi wajar kalau mereka nggak mengenal peradaban. Wajar kalau mereka berperilaku mungkin yang menurut kita tuh jauh dari kata maju, jauh dari kata modern, karena hingga sekarang dari 1900 sampai tahun 2000-an posisi mereka selalu sebagai warga negara yang haknya terampas, yang sulit mendapatkan akses fasilitas, kebutuhan, modernisasi gitu. Nah, apalagi ditambah dengan isu-isu penggelapan perdagangan orang atau penyelundupan orang, itu yang muncul di permukaan kan, tapi akarnya bagaimana etnis ini memang terjajah secara hak kemanusiaannya itu sedikit diketahui oleh masyarakat kita. Kalau aja masyarakat kita ini tahu akarnya, tahu persoalannya, tahu begitu sulitnya dan begitu susahnya seseorang yang butuh pertolongan mencari suaka, aku rasa masyarakat kita nggak akan termakan dengan isu-isu yang cuma muncul di permukaan. Seperti itu sih. Wah, menarik banget. Berarti ya bisa disebut memang mereka tuh tidak mendalami informasi gitu terkait etnis Rohingya itu sendiri ya Kak. Hanya mencari informasi-informasi yang tampak di permukaan aja gitu. Ya, terkait penggelapan orang dan lain sebagainya. Dan mungkin pertanyaan terakhir yang bakal aku sampaikan ke Kak Farhan. Menurut Kak Farhan, ada nggak sih titik tengah yang bisa dicapai gitu? Supaya ya untuk menuntaskan konflik ini, bukan konflik sih ya, isu-isu ini. Kalau yang apa yang bisa dilakukan itu atau titik tengah yang dapat dilakukan adalah ya Indonesia itu harus terus Indonesia dan negara-negara lain ataupun melalui forum-forum regional seperti ASEAN itu terus mendesak Myanmar untuk menyelesaikan ataupun memberikan kondusivitas di wilayah Rakhine State gitu, serta menerima bahwa orang-orang Rakhine ini adalah as part of their nation gitu. Mereka tuh warga negara Myanmar, mereka tuh harus punya hak yang sama dengan warga negara Myanmar yang lain. Dengan begitu permasalahan ini sebenarnya akan selesai gitu, karena akarnya ya udah selesai, persekusi udah nggak ada. Cuman balik lagi tadi, Indonesia tuh nggak bisa melakukan intervensi di Myanmar, ASEAN juga nggak bisa melakukan intervensi di Myanmar, ada prinsip non-interference, dan yang dilakukan adalah promoting itu. Sebenarnya bisa dibilang juga bahwa apa yang dilakukan ASEAN promoting itu, cuman ASEAN sendiri juga udah mulai menunjukkan ketegasannya gitu, dengan pertama ASEAN itu nggak mengundang salah satu petinggi junta militer Myanmar ketika ada
ASEAN Summit gitu. Kan itu udah salah satu hal yang paling jauh yang bisa dilakukan ASEAN. ASEAN sendiri kan kalau dilihat bahwa itu negara adalah negara yang isinya nggak banyak negara demokrasinya. Cuman kalau bisa dihitung paling cuma 2, Indonesia sama Filipina. Sisanya tuh mesti ada negara-negara yang cukup diisi oleh pemimpin-pemimpin yang cukup otoriter gitu. Jadi sebenarnya ASEAN itu berdiri di bawah ketidakstabilan gitu. Jadi untuk untuk mengandalkan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Rohingya sih cukup merupakan jalan yang panjang gitu. Cuman Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN akan terus mempromosikan masalah tersebut dan mendesak Myanmar untuk menyelesaikan gimana jalan terbaik bagi Myanmar dalam menerima orang-orang Rohingya ini menjadi warga negara mereka. Oke, terima kasih banyak ya Kak Farhan. Wow, sangat menarik ya pembahasannya teman-teman semua, interpelagis yang mungkin mendengarkan di rumah dimanapun itu. Aku sebagai moderator mungkin mau mengucapkan terima kasih banyak nih sama Kak Firda dan Kak Farhan yang udah mau bergabung gitu dalam podcast kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mungkin saya juga sebagai host mau minta maaf apabila mungkin tadi dalam sesi tadi terdapat kesalahan yang aku ucapkan atau apapun itu. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih dan minta maaf. Dan untuk teman-teman interpelagis yang semuanya sedang mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!